Allah, berarti dia telah mengkhianati amanah berupa hidup. Amanah berupa hidup di dunia ini. Maka itu sesuatu yang mustahil bagi para nabi, yaitu berkhianat dalam urusan duniawi, dan juga mustahil bagi mereka berkhianat dalam urusan agama, dalam urusan akhiratnya. Tidak ada seorang pun nabi yang mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Adapun ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, maka ayat ini harus dipahami dengan benar. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi watablighi wal fatanah wa yastahilu bidduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi wa thawabi wan nashri was sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin sara kadaruri wa yamtawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'akthiran min zikriha bil adabi tarqa bihadha dzikri a'la ar-rutabi wa ghalli bil khawfa 'ala ar-raja'i wasir li maulaka bila tanaim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya, terutama nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita hadir dalam majelis ilmu pada pagi hari ini.
dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita. Kita hadir dalam majelis ilmu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan, kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat para nabi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yastahilu didduha alaihimi wa jaizun kal akli fi haqqihimi. Wa yastahilu lan mustahil. Apa didduha suwali'e amanah, sidik, tabligh wal fatanah. Alaihim mengatasi jami'ar rusul. Wa jaizun lan jaiz kal akli kaya mangan fi haqqihim ing dalam haqqe jami'ur rusul. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekarang kita akan berbicara tentang sifat mustahil bagi para nabi dan juga sifat jaiz bagi para nabi. Dikatakan bahwa sifat mustahil bagi para nabi adalah kebalikan dari sifat wajib bagi para nabi. Kemarin telah dijelaskan oleh muallif bahwasanya sifat wajib bagi para nabi disebutkan 4. Yang pertama adalah al-amanah, kemudian yang kedua adalah as-sidqu, kemudian yang ketiga at-tablighu, dan yang keempat adalah al-fatanatu. Sifat mustahil bagi para nabi adalah kebalikan dari sifat wajib bagi para nabi. Berarti yang pertama, kebalikan dari sifat amanah. Kebalikan dari sifat amanah adalah apa? Al-khiyanah. Mustahil bagi para nabi sifat al-khiyanah, berkhianat. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah berkhianat, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Nggak ada yang berkhianat. Tidak ada seorang nabi pun yang mereka pernah misalnya menyia-nyiakan titipan yang telah dititipkan oleh sesamanya kepada mereka. Tidak ada seorang nabi pun yang kemudian melakukan maksiat, melakukan kekufuran, maksiat besar, ataupun melakukan apalagi melakukan kekufuran. Karena melakukan kekufuran adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga melakukan dosa besar adalah sebuah khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat ismah yaitu sifat kemaksuman para nabi, terjaganya para nabi dari melakukan kekufuran atau kesyirikan, terjaganya dari para nabi dari melakukan dosa besar, atau terjaganya para nabi dari melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, yang biasa disebut dengan sifat ismah. Sebagian para ulama memasukkannya pada sifat al-amanah, memasukkannya pada sifat al-amanah. Dalam sebagian kitab al-ismah itu disendirikan. Jadi ada sifat as-sidqu, sifat al-amanatu, kemudian ada sifat at-tablighu, al-fatanah, kemudian ada sifat yang kelima yaitu sifat al-ismah, yaitu bahwa para nabi
itu terjaga, dijaga, tidak akan pernah melakukan dari 3 hal, yaitu dari dosa besar, dari kekufuran, dari dosa besar, dan dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nah, sebagian ulama tidak menyebutkan sifat ismah ini secara tersendiri, tetapi digabungkan kepada sifat al-amanah. Nah, karena melakukan kekufuran atau melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, itu adalah bentuk khianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang diciptakan oleh Allah, diperintah agar mereka beribadah kepada Allah, kemudian seseorang tidak mau beribadah kepada Allah, justru dia bermaksiat kepada Allah, berarti dia telah mengkhianati amanah berupa hidup. Amanah berupa hidup di dunia ini. Maka itu sesuatu yang mustahil bagi para nabi, yaitu berkhianat dalam urusan duniawi, dan juga mustahil bagi mereka berkhianat dalam urusan agama, dalam urusan akhiratnya. Tidak ada seorang pun nabi yang mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Adapun ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, maka ayat ini harus dipahami dengan benar. Penjelasan panjang lebar tentang ayat ini sudah kita jelaskan dalam pengajian tafsir ayat akidah. Bisa dirujuk kembali. Tetapi secara singkat, makna lima tuharrimu di situ adalah lima tamna'u. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, artinya ya ayyuhan nabiyyu lima tamna'u ma ahallallah. Wahai nabi, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Itu halal, tetapi kenapa engkau tidak melakukannya? Bukan artinya kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tidak begitu maknanya. Nah, karena lafadz harrama yuharrimu dalam bahasa Arab terkadang bisa berarti mana'a yamna'u. Jadi berarti mencegah, tidak melakukan. Tidak melakukan. Misalnya al-lahmu haramun alayya. Dikatakan laham haramun alayya, bukan berarti bahwa daging itu haram bagi saya, tetapi saya tidak mau makan daging. Itu maknanya. Saya mencegah diri saya untuk memakan daging. Itu maknanya. Bukan artinya bahwa saya meyakini bahwa daging itu, makan daging hukumnya haram. Nah, dalam bahasa Arab memang ada makna lafadz harrama itu dengan makna mana'a yamna'u, mencegah diri dari melakukan sesuatu. Nah, ayat itu termasuk lafadz itu dalam ayat ini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, artinya adalah ya ayyuhan nabiyyu lima tamna'u ma ahallallah. Maknanya seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa Nabi telah berkhianat dengan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Tidak. Karena seorang Nabi mustahil mereka melakukan khianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para nabi tidak ada yang melakukan syirik, tidak ada yang melakukan kufur. Maka yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim katanya pernah melakukan syirik, ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada matahari, beribadah kepada bintang, bulan, maka ini adalah sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil, karena khianat adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah,
Kalau seseorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berkhianat kepada Allah, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi seorang nabi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata tentang matahari, atau sebelumnya tentang bintang, tentang bulan, kemudian tentang matahari, beliau mengatakan hadza rabbi, maka kita harus memahaminya sesuai dengan konteks pembicaraan ayat itu, bahwa ayat itu membicarakan tentang Nabi Ibrahim yang sedang menjelaskan tentang tauhid kepada umatnya. Umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagian ada yang menyembah bintang, sebagian ada yang menyembah bulan, sebagian ada yang menyembah matahari, sebagian ada yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal ini ingin menjelaskan bahwasanya bintang, bulan, matahari adalah benda-benda makhluk yang tidak layak untuk disembah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hadza rabbi, para ulama menjelaskan artinya adalah ahadza rabbi kama taz'umun, artinya hadza laisa rabbi. Hadza rabbi artinya ahadza, di situ ada istifham. Apakah ini Tuhanku seperti kalian orang-orang musyrik yang kalian sangka? Apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka? Artinya ini ingkari, hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Karena apa? Dia berubah-ubah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di akhir, la uhibbul afilin, saya tidak suka dengan sesuatu yang berubah-ubah. Karena setiap yang berubah-ubah, maka dia ada yang merubahnya. Dia makhluk yang membutuhkan kepada selainnya, yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Nah, itu secara singkat. Nah, itu juga sudah kita jelaskan penafsiran ayat itu dalam pengajian sebelumnya. Bisa ditelaah kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga para nabi yang lainnya juga tidak ada yang pernah berbuat maksiat. Nabi maksiat kabirah, Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalam tidak pernah melakukan sesuatu yang diceritakan dalam cerita-cerita Israiliyah, cerita-cerita yang bohong, yang mengatakan katanya Nabi Dawud alaihissalam itu merebut istri orang, kemudian suaminya dikirimkan untuk berperang agar mati, kemudian dia bisa menikahi jandanya. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi seorang nabi, karena itu bentuk khianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga tidak mungkin melakukan zina atau memiliki keinginan untuk melakukan zina, karena itu juga sebuah bentuk khianat, tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi pun. Sedangkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa dikatakan dalam Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dalam ayat itu bukan hamma bizina, tetapi hamma bidaf'iha, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu berkeinginan untuk mendorong Imra'atul Aziz, untuk mendorong Zalikha, ingin mendorongnya. Itu hamma bidaf'iha, hamma berkeinginan kuat untuk mendorongnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada beliau agar tidak mendorongnya, sehingga kemudian beliau tidak mendorongnya, dan beliau berbalik dan berlari menuju ke pintu untuk melepaskan diri dari tipu daya Imra'atul Aziz ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, penjelasan tentang ini
tentang ayat ini juga sudah kita jelaskan dalam penafsiran ayat akidah dalam sebelumnya. Bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube-nya bisa dilihat tentang tafsir surat Yusuf masalah ini. Kita ceritakan sangat panjang lebar sekali dan detail, bisa kita lihat dan kita telaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang pasti bahwa mustahil bagi para nabi adalah al-khianah. Tidak ada yang berkhianat kepada sesama manusia, apalagi khianat kepada Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan itu. Kemudian yang kedua, sifat mustahil bagi para nabi yang kedua adalah kebalikan dari as-sidqu. Kebalikan dari as-sidqu berarti apa? Al-kadzib. Al-kadzib. Berarti sifat mustahil bagi para nabi yang kedua adalah al-kadzib, berbohong. Berbohong itu berkata tidak sesuai dengan fakta. Dia menceritakan sesuatu, mengkhabarkan sesuatu yang yukhaliful waqi', nggak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya A, dia bilang B. Kenyataannya B, dia bilang A. Itu namanya bohong. Itu namanya berbohong. Dan berbohong ini adalah mustahil bagi para nabi. Nggak ada seorang pun yang pernah berbohong, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi. Nggak ada seorang nabi pun yang pernah berbohong. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka jika ada kisah nabi yang menceritakan seakan-akan ada seorang nabi yang pernah berbohong, maka cerita itu dipastikan cerita itu adalah cerita yang dusta, bukan cerita yang benar. Karena sudah menjadi keyakinan kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sifat yang mustahil bagi para nabi yang kedua adalah al-kadzib, bohong. Itu mustahil bagi para nabi. Karena seandainya ada seorang nabi yang dia adalah pembohong, maka umatnya tidak akan mempercayainya, maka umatnya tidak akan menerima dakwahnya. Bagaimana seseorang mau menerima ucapan orang pendusta, pembohong? Sebagaimana kita, jika ada di antara kita misalnya yang setiap kali berbicara dia bohong, apakah kita akan percaya kepadanya? Pasti kita akan meragukannya. Minimal kita meragukannya tentang berita yang disampaikan oleh seorang pembohong. Maka tidak mungkin seorang nabi itu ada yang pernah berbohong. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang katanya itu pernah berbohong 3 kali, itu adalah tidak benar. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa hadis yang menyatakan bahwa kadzaba Ibrahimu, maka kadzaba Ibrahimu. Gimana itu? Dikatakan maka kadzaba Ibrahimu illa thalatha kadzabat. Itu adalah yang mengatakan bahwa Ibrahim tidak berbohong kecuali 3 kali bohong. Atau dalam hadis lain itu bunyinya lam yakdzib Ibrahimu Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzabat. Hadis ini para ulama sudah menjelaskannya dengan 2 penjelasan seperti yang kemarin kita jelaskan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah akidah. Hadis dhaif bisa dijadikan sebagai hujjah dalam fadailul a'mal. Itu pun dengan syarat dhaifnya tidak dhaif sekali, juga tidak berupa hadis maudhu'. Tetapi dalam masalah akidah, hadis dhaif sama sekali tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Maka hadis yang mengatakan lam yakdzib Ibrahimu an-nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzabat, maka hadis ini adalah hadis yang hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah, landasan, nggak bisa. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini sahih tetapi harus ditakwilkan. Harus ditakwilkan. Bagaimana pentakwilannya? Pentakwilannya bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah mengucapkan perkataan
yang zahirnya itu bohong, tetapi hakikatnya nggak bohong, kecuali 3 kali. Nah, artinya apa? Nabi Ibrahim pernah 3 kali mengucapkan perkataan yang zahirnya itu bohong, kayak bohong, tapi sesungguhnya itu bukan bohong, hanya kayaknya saja. Zahirnya sepintas kayak bohong, tetapi sesungguhnya itu tidak bohong apabila kita menelitinya. Tidak ada kebohongan sama sekali. Apa itu 3 kali itu? Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Zahirnya kayak bohong. Ketika ditanya oleh Numrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya adalah berhala yang besar ini. Nah, itu kayak bohong karena yang menghancurkan berhala itu Nabi Ibrahim, bukan berhala. Tetapi di sini apa? Di sini adalah majaz. Majaz. Maksud Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat itu, beliau menisbatkan perbuatan beliau, dinisbatkan atau disandarkan kepada penyebab, kepada penyebab dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim berupa menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Penyebabnya adalah berhala yang besar, maka berhala yang besar itu kemudian disandarkan oleh Nabi Ibrahim perbuatan menghancurkan berhala kepadanya. Seperti orang Arab yang mengatakan banal amiru al-qasra. Amir, gubernur itu telah membangun istana. Di sini bukan gubernurnya yang membangun secara langsung istananya, tetapi gubernur hanya perintah saja, perintah ngasih uang, itu aja. Sementara yang membangunnya siapa? Pak tukang. Tetapi perbuatan membangun dalam lafaz ini, dalam kalimat ini disandarkan kepada gubernur. Kenapa? Karena dia adalah penyebabnya. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim menyandarkan perbuatan menghancurkan berhala kecil kepada berhala yang besar, karena berhala besar adalah penyebabnya. Dia yang menjadikan Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala yang kecil agar beliau bisa menghinakan berhala yang besar dan bisa menjelaskan kepada orang-orang musyrik bahwa berhala tidak layak untuk disembah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Penjelasan lebih lanjut juga bisa dilihat dalam pengajian tafsir ayat akidah. Masih ada di YouTube ataupun maupun di Facebook. Itu biar lebih panjang lebar penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam ayat. Beliau mengatakan faqala, disebutkan dalam ayat Al-Quran, faqala inni saqim. Faqala inni saqim. Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya, namanya Azar, untuk menyembah selain Allah. Diajak untuk beribadah kepada berhala. Dalam hari raya orang-orang musyrik diajak untuk ke tempat peribadahan menyembah kepada selain Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghindarinya, menghindari perbuatan syirik itu. Kemudian beliau mengatakan, inni saqim, sesungguhnya aku itu sakit. Sehingga beliau untuk menghindari agar beliau tidak berangkat mengikuti ayahnya yang akan menyembah berhala. Perkataan ini tidak bohong. Perkataan ini bukan kebohongan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam berkata itu adalah inni saqimun saqamal maut. Inni saqimun saqamal maut. Bahwa aku pasti akan sakit ketika mati. Karena setiap orang itu minimal itu pasti akan merasakan sakitnya sakaratul maut ketika seseorang itu mati. Itu sesuatu yang pasti, sehingga dikatakan ini saqim.
Ini bukan kebohongan juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga yang ketiga, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang di Mesir, ada seorang raja yang zalim. Beliau bersama istrinya yang bernama Sarah. Ditanya oleh raja yang zalim, siapa perempuan ini? Beliau mengatakan, hadhihi ukhti. Beliau mengatakan, ini adalah saudara perempuanku. Zahirnya kayak bohong, karena Sarah adalah istrinya. Nabi Ibrahim tidak mengatakan hadhihi zaujati, tetapi beliau mengatakan hadhihi ukhti. Zahirnya kayak bohong, tetapi sesungguhnya itu bukan bohong, karena maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hadhihi ukhti fil Islam. Ini adalah saudara perempuanku dalam Islam. Dan ini sesuai dengan Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin itu bersaudara. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi saya adalah saudara kamu, kamu adalah saudara saya, kita semuanya adalah bersaudara. Jadi kita boleh mengatakan misalnya akhi kepada teman kita, saudara kita sesama muslim meskipun bukan saudara kandung. Kita juga boleh mengatakan kepada teman perempuan kita, mengatakan ukhti meskipun dia bukan saudara kandung kita. Karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun, al-muslimu akhul muslim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan untuk istrinya, hadhihi ukhti. Itu bukan kebohongan, tetapi itu adalah maksud beliau adalah saudara dalam agama, saudara dalam Islam, saudara dalam keimanan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang sifat yang ketiga, sifat wajib bagi para nabi yang ketiga adalah wat-tablighi, sifat wajibnya. Berarti sifat mustahilnya kebalikan dari sifat tabligh, yaitu al-kitman. Sifat mustahil bagi para nabi yang ketiga apa? Al-kitmanu, yaitu merahasiakan dakwah, yaitu tidak menyampaikan dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar menyampaikan dakwah, tetapi dia menyembunyikannya, tidak menyampaikannya kepada orang lain. Itu mustahil bagi para nabi al-kitman. Semua para nabi telah kita jelaskan, baik itu nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, maka mereka semuanya berdakwah. Mereka semuanya berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan Islam, mengajak manusia untuk masuk, yang masih kafir masuk ke dalam Islam, dan mengajak umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam. Tidak ada satupun risalah yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya kemudian para nabi itu menyembunyikannya. Tidak ada yang seperti itu. Sebagian orang kalau di antara kita orang biasa ada yang seperti itu. Terkadang disuruh menyampaikan sesuatu tetapi dia merahasiakan sebagiannya. Atau seseorang dalam berdakwah ada yang menyembunyikan sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak karena takut tidak populer, misalnya takut nanti kalau saya menyampaikan ini orang-orang nggak suka sama saya. Maka dia kemudian menyembunyikan sebagian risalah, menyampaikan sebagian risalah. Sebagian syariat Islam yang itu populer, disukai oleh masyarakat, dia menyampaikannya. Tetapi permasalahan-permasalahan yang tidak populer, yang nggak disukai oleh masyarakat, dia menyembunyikannya. Betapa banyak ajaran-ajaran Islam yang tidak disampaikan kepada umat, tidak disampaikan kepada masyarakat karena takut nanti nggak diundang lagi. Ada sebagian mubalek yang seperti itu. Ini nanti kalau saya ceramah menyampaikan ini haram, ini kufur, maka nanti nggak diundang lagi karena dikira oh mubaleknya keras ya, misalnya kiainya keras sekali, semuanya haram dan sebagainya. Akhirnya apa?
Akhirnya dia menyembunyikan sebagian syariat, kemudian menyampaikan hal-hal yang menurut dia disukai oleh masyarakat, tujuannya tujuan duniawi, agar dia bisa misalnya diundang lagi dan dapat amplop lagi dan seterusnya. Ini sesuatu yang tentu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik. Kita harus sampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan apa adanya. Yang haram adalah haram, yang halal adalah halal, yang kufur adalah kufur, tanpa kita menutup-nutupinya. Tentu dengan cara yang baik, tentu dengan metode yang tepat agar orang bisa menerimanya tanpa kemudian mencela atau kemudian menolak apa yang kita sampaikan kepada mereka. Bukan dengan cara-cara yang tidak baik, karena sebagian orang ada yang maksudnya baik tetapi kemudian dengan cara yang tidak baik sehingga masyarakat tidak menerima apa yang dia sampaikan. Karena penyampaiannya, cara penyampaiannya yang tidak benar. Ad-da'watu fannun, jadi dakwah itu adalah seni. Artinya kita harus bisa mengerti, kita harus melihat dalam berdakwah itu siapa yang akan kita dakwai, bagaimana cara agar dakwah kita diterima oleh mereka. Maka kita harus memiliki kreativitas, memiliki pemikiran berpikir, bagaimana ya saya dakwah di sini, orangnya kayak apa, enaknya bagaimana caranya biar mereka bisa menerima. Kayaknya kalau begini mereka nggak mau nerima, kalau caranya begini mereka akan bisa menerima, dan seterusnya. Itu maksud bahwasanya ad-da'watu fan, bukan asal saja tahu ini begini langsung sampaikan begini, nggak melihat bagaimana masyarakat, bagaimana orang yang akan kita dakwai, sehingga menjadikan dakwah kita tidak diterima. Bukan hanya tidak diterima, bahkan kemudian orang menjadi mencela dakwah kita dan bahkan mentahdzir kita, memperingatkan masyarakat, awas jangan dengarkan itu si fulan kalau dakwah, karena begini dan begitu. Kesalahpahaman terjadi gara-gara kita tidak pinter, kita tidak tahu bagaimana metode di dalam berdakwah. Hadirin hadirat rahimakumullah, seorang nabi, baik yang dia nabi rasul maupun nabi yang bukan rasul, semuanya berdakwah. Nggak ada yang al-kitman, yang memiliki sifat al-kitman, yang menyembunyikan risalah yang diperintahkan untuk didakwahkan kemudian tidak didakwahkan. Itu nggak ada. Termasuk para nabi nggak ada yang menyembunyikan risalah. Nabi yang bukan rasul juga nggak ada yang menyembunyikan risalah, semuanya berdakwah. Seperti dalam ayat yang kemarin kita sebutkan, faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa mundzirin. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Di situ disebutkan apa? Mir rasulin wala nabiyyin, yang menunjukkan bahwa nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, keduanya sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertabligh, untuk berdakwah. Maka nggak ada seorang nabi pun yang mereka menyembunyikan risalah atau tidak menyampaikan dakwah kepada umatnya. Bahkan dari kata nabi, an-nabiyyu itu apa artinya dalam bahasa Arab? Sebagian ulama mengatakan bahwa an-nabiyyu itu berasal dari kata nabaun. Nabaun artinya khobar, artinya berita. Jadi an-nabiyyu berasal dari kata nabaun, artinya apa? Berita, khobar. Nah, nabiyyun itu berarti mengikuti wazan fa'ilun. Nabiyyun. Diidghamkan menjadi nabiyyun, mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun itu bisa bermakna fa'il. Maknanya makna isim fa'il.
juga bisa berarti isim maf'ul. Lafadz yang mengikuti wazan fa'ilun itu bisa berarti isim fa'il, bisa berarti isim maf'ul. Kalau isim fa'il, nabiyyun berarti orang yang menyampaikan berita. Itu artinya nabiyyun. Orang yang menyampaikan berita. Kalau isim fa'il. Kalau isim maf'ul berarti orang yang mendapatkan berita berupa risalah untuk disampaikan kepada manusia. Itu artinya nabiyyun secara bahasa. Maka secara bahasa nabi itu adalah menyampaikan berita. Menyampaikan berita itu apa namanya? Namanya dakwah. Berita dari Allah dikatakan perbuatan ini haram, disampaikan kepada masyarakat ini haram. Itu namanya menyampaikan berita. Beritanya berupa risalah, berupa syariat Islam. Berita dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi dari sisi bahasa sudah memiliki makna yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan berita yang berupa Islam dan syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, sifat mustahil bagi Allah yang keempat kebalikan dari sifat al-fatanah. Yaitu apa? Berarti al-jahal, al-ghabawah, al-baladah. Itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Bodoh, bebal otaknya, nggak paham-paham jika diterangkan. Itu namanya apa? Itu mustahil bagi para nabi. Nggak ada seorang nabi pun yang seperti itu. Nggak ada. Semua para nabi itu cerdas-cerdas, futona, azkiya, semuanya orang-orang yang cerdas seperti yang kemarin kita jelaskan. Nggak ada seorang nabi pun yang kalah hujah dengan orang-orang kafir. Selalu mereka berotak dengan otak yang cerdas, mampu mengalahkan hujah-hujah dari orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wajaizun kal akli fi haqqihim. Tetapi ada hal-hal yang sebelum kita masuk kepada sifat jaiz bagi para nabi, ada hal-hal yang juga perlu kita ingatkan. Ada yang perlu kita ingatkan. Ada hal-hal yang itu juga mustahil bagi para nabi. Meskipun itu juga nanti bisa kita jelaskan melalui sifat yang berikutnya, yaitu sifat jaiz bagi para nabi. Yaitu apa? Yang pertama mustahil bagi para nabi itu adalah cacat yang permanen. Cacat yang permanen itu adalah mustahil bagi para nabi. Cacat permanen misalnya buta permanen, itu mustahil. Nabi Yakub alaihissalam itu melihat, tetapi kemudian beliau buta beberapa waktu, kemudian beliau bisa melihat lagi. Karena seorang nabi nggak ada yang cacat secara permanen, artinya sejak lahir cacat sampai mati cacat, nggak ada. Misalnya tuli atau bisu atau buta, nggak ada seorang nabi yang cacat secara permanen seperti itu. Kemudian juga mustahil bagi para nabi itu pikun. Pikun itu apa? Mudah lupa. Baru saja tadi makan, dibilang, kamu sudah makan? Belum, katanya. Baru saja makan, kata dia, sudah lupa. Kalau dia sudah makan, dia mengatakan belum. Ini namanya apa? Pikun. Pelupa yang kebangetan, yang parah. Kalau lupa, ya kita semuanya pelupa. Rata-rata kita pelupa. Tapi ya nggak parah-parah sekali. Parah sekali itu bagaimana? Wong baru saja, baru 5 menit tadi dia makan. Dia tanya sudah makan? Belum, katanya. Nah, ini namanya apa? Lupa yang parah, yang namanya pikun. Biasanya orang-orang tua kalau sudah umurnya sudah sangat tua, itu menjadi pikun. Nah, ini mustahil bagi para nabi. Nggak ada seorang nabi yang seperti itu. Nah, yang pikun itu nggak ada. Kalau lupa dalam batas kewajaran itu mungkin saja terjadi.
Lupa dalam batas apa? Kewajaran. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lupa jumlah rakaat sholat. Beliau mengucapkan salam setelah 2 rakaat, beliau mengucapkan salam. Kemudian sebagian sahabat itu kemudian bertanya kepada Nabi, apakah beliau sedang mengqashar sholat? Kemudian beliau apa? Ingat bahwa beliau tidak mengqashar sholat, tetapi beliau lupa. Beliau lupa tentang jumlah rakaatnya. Kemudian beliau menambah rakaatnya. Itu pernah terjadi. Ini apa? Lupa yang wajar. Ini enggak mustahil bagi para nabi karena manusia. Lupa dalam batas kewajaran. Tetapi pikun itu lupa yang apa? Yang parah. Ini sesuatu yang mustahil bagi para nabi. Kemudian mustahil bagi para nabi lagi apa? Gila. Nggak ada nabi yang gila. Kalau gila ya bagaimana jadi nabi? Sementara dia gila. Dia manusia biasa saja. Kalau gila ini masalah. Jadi nggak ada seorang nabi pun yang pernah gila, meskipun hanya sebentar. Kalau pingsan, maka itu mungkin terjadi pingsan, seperti yang terjadi pada Nabi. Ketika Nabi melihat malaikat Jibril yang pertama kali, beliau tidak menyangka bentuk Jibril yang seperti itu. Bukannya Nabi takut, tetapi beliau takjub, saking takjubnya, kemudian beliau pingsan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, menjelang beliau wafat, beliau sakit. Sakitnya berat sehingga beliau sempat pingsan karena menahan rasa sakit yang berat. Ketika sakit beliau sempat pingsan menjelang wafat beliau. Ini apa? Ini jaiz, ini mungkin terjadi bagi para nabi. Tetapi gila itu tidak terjadi pada seorang nabi. Kemudian juga mustahil bagi para nabi itu juban. Juban itu pengecut. Pengecut itu takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Misalnya kalau kita siang-siang ke kamar mandi nggak berani, misalnya, tolong diantarkan saya ke kamar mandi, nggak berani saya. Itu namanya apa? Ya keterlaluan. Masa siang-siang? Kalau malam-malam kamar mandinya di luar, misalnya, dia minta diantarkan karena takut, itu wajar. Lewat kuburan nggak berani masih wajar. Tetapi ini apa? Ini siang-siang mau keluar saja nggak berani misalnya, maka ini sesuatu yang berlebihan. Seorang nabi nggak ada yang pengecut, bahkan mereka semuanya adalah pemberani. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah asja'u khalqillah, makhluk yang paling pemberani, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu bukan karena takut, bukan karena takut kepada orang-orang musyrik, tetapi beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thaibah." Aku diperintahkan untuk hijrah ke suatu kampung, yaitu Yasrib, yang dari kampung itu Islam akan menyebar luas. Wahya Thaibah, yaitu kampung Thaibah atau Yasrib. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah tidak menunjukkan untuk melarikan diri atau takut kepada orang musyrik, karena Rasulullah adalah pemberani, asya'u khalqillah. Juban, pengecut, takut berlebihan adalah sesuatu yang mustahil bagi para nabi. Kemudian mustahil bagi para nabi juga apa? Terpengaruh oleh sihir pada akalnya. Itu nggak mungkin kalau akal seorang nabi terpengaruh oleh sihir. Kalau terpengaruh pada jasadnya, maka itu mungkin terjadi. Seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang musyrik yang berusaha menyihir Nabi, tetapi nggak berpengaruh terhadap akal Nabi, hanya berpengaruh sedikit kepada fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga sabqul lisan. Sabqul lisan juga mustahil bagi para nabi. Sabqul lisan itu apa? Terpeleset lidah. Terpeleset itu bagaimana? Mengucapkan perkataan yang tidak dia inginkan. Dia ingin mengatakan A tetapi yang keluar B. Dia ingin memanggil Zaid tapi yang keluar Ahmad. Hatinya pengen Zaid, yang keluar malah Ahmad. Itu namanya apa? Sabqul lisan. Nah, kepleset lidahnya sehingga salah ucap. Nah, ini tidak mungkin terjadi pada seorang nabi. Nah, karena jika sabqul lisan, ada seorang nabi yang sabqul lisan, maka ini membahayakan terhadap terhadap umat Islam. Artinya umat Islam akan ragu terhadap apa yang disampaikan oleh seorang nabi. Ketika dikatakan ini hukumnya haram, kemudian orang jadi bertanya, ini jangan-jangan nabi sabqul lisan ini mau bilang halal keliru haram. Akhirnya apa? Rusak ini nanti syariat Islam jika ada seorang nabi yang seperti itu. Maka nggak ada seorang nabi pun yang pernah sabqul lisan. Kemudian juga pedal atau tidak jelas, pedal itu tidak fasih dalam berbicara, itu juga tidak mungkin, atau mustahil bagi para nabi. Nabi Musa alaihissalam itu tidak pedal. Pedal dengan pengertian kalau mengucapkan huruf itu nggak jelas. Kalau mengucapkan huruf nggak jelas, nggak bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sin, shin, shot misalnya dia nggak bisa sama saja pengucapannya. Nggak bisa ngomong S, nggak bisa ngomong R misalnya atau apa dari huruf-huruf. Itu namanya pedal, itu nggak ada. Nabi Musa alaihissalam bukan pedal. Nabi Musa alaihissalam itu pernah, atau sebelum beliau berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sebelum berdoa itu Nabi Musa alaihissalam karena asar bara api yang pernah diletakkan di lidahnya, beliau itu kalau berbicara pelan tapi jelas, fasih jelas, tetapi ngomongnya pelan. Itu Nabi Musa alaihissalam. Setelah beliau mengatakan berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan yang ada di lisanku, maka kemudian dikabulkan oleh Allah dan beliau berbicara seperti biasa. Itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini sesuatu yang mustahil bagi para nabi. Kemudian dikatakan di sini wajaizun kal akli fi haqqihim, jaiz bagi para nabi seperti makan. Nah, maksudnya apa? Yaitu as-sifat al-basyariyah, al-a'rad al-basyariyah atau as-sifat al-basyariyah, sifat kemanusiaan itu adalah jaiz bagi para nabi. Tetapi ada tetapinya, yaitu selama tidak mengurangi derajat kenabian. Jadi sifat kemanusiaan itu jaiz bagi para nabi. Artinya mungkin saja seorang nabi itu melakukannya, tetapi dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa sifat kemanusiaan itu yang tidak menurunkan derajatnya sebagai seorang nabi. Nah, seperti apa? Seperti makan. Nah, para nabi juga makan. Minum, para nabi juga minum. Tidak mengurangi derajat kenabian mereka. Menikah, para nabi juga menikah. Kemudian apalagi misalnya memiliki anak, atau misalnya sakit, itu sesuatu yang sifat para nabi, jaiz bagi para nabi. Tetapi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang tidak mengurangi derajat kenabian. Adapun sakit yang sangat parah, sehingga menjadikan orang lain itu menjauh darinya, maka itu mustahil bagi para nabi. Dalam Aqidatul Awam disebutkan ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan, itu jaiz bagi para nabi. Tetapi kalau sakit yang berat yang menjadikan orang lain menjauh darinya, maka itu mustahil. Ya, itu mustahil.
Maka yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam itu sakitnya tidak seperti yang diceritakan oleh sebagian orang. Cerita Israiliyat yang mengatakan Nabi Ayub sakit kulit yang sangat parah, membusuk badannya, penuh dengan belatung dan ulat pada badannya, sehingga baunya busuk, dibuang oleh masyarakat atau masyarakat menjauh darinya, maka itu sesuatu yang mustahil. Karena Nabi diutus untuk dakwah. Bagaimana jika diutus untuk dakwah kemudian yang didakwai lari semua? Bau dan sebagainya. Nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin itu terjadi. Yang benar bahwa seperti yang disebutkan dalam hadis, kana bala'u Ayyub thamaniyata asyara aman. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu 18 tahun. Tetapi apa sakitnya tidak disebutkan secara pasti, tetapi yang pasti sakitnya Nabi Ayub alaihissalam bukan sakit yang seperti diceritakan dalam cerita-cerita yang bohong. Beliau sakit lama tetapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Bagaimana sakit 18 tahun? Kita sakit 15 hari saja rasanya bagaimana? Kita sakit sehari 2 hari saja rasanya sudah nggak kuat. Ini sakit 18 tahun lamanya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam bersabar menghadapi sakitnya itu sampai Allah menyembuhkan beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita, agak lewat sedikit, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.